Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya di seluruh dunia dan secara khusus kepada jemaat HKBP Bitung, Shalom. Kita akan kembali berkebaktian di rumah untuk kali yang kedua. Sekalipun saudara-saudara, saya selalu meneguhkan kita untuk ketika kita beribadah di rumah itu tidak kurang maknanya, dan tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan selalu memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Saya mau bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, minggu di mana Yesus memasuki Yerusalem, minggu di mana dia disambut sebagai seorang raja, tetapi bukan menjadi raja yang memerintah, bukan menjadi raja yang agung serta penuh dengan kegemerlapan, tetapi menjadi raja yang menderita, raja yang berkorban, raja yang mau memberikan hidupnya bagi tebusan akan dosa-dosa kita, raja yang terbunuh dan mati mengalahkan maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Palmarum adalah minggu yang sangat relevan sekali buat kita untuk kita pakai untuk merenung. Merenung akan penderitaan Tuhan Yesus, merenung akan pengorbanannya untuk kita orang-orang percaya kepadanya, merenung akan dosa-dosa kita, akan apa yang telah kita lakukan sehingga Tuhan Yesus itu sendiri harus tersalib karena kita dan untuk menyelamatkan kita. Dan sekaligus Minggu Palmarum juga menjadi perenungan yang dalam bagi kita akan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yang sedang dilanda penderitaan, yang sedang dilanda dengan merebaknya virus corona, COVID-19. Saudara-saudara, kita tahu tidak mungkin situasi ini hanya datang secara kebetulan saja. Tidak mungkin saudara-saudara situasi yang kacau balau karena virus corona ini tanpa seizin Tuhan. Saya yakin saudara-saudara itu adalah bagian juga dari rencana Tuhan, sehingga kita juga harus merenung apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi kepada kita. Mungkin karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak, mungkin karena kesombongan kita, mungkin karena kita terlalu anggap enteng untuk kehidupan kita sehingga kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, perenungan bagi kita juga minggu kali ini sekaligus juga menjadi perenungan bagi kita yang menjerit karena ekonomi. Karena pada saat ini saudara-saudara, karena merebaknya virus corona, banyak orang yang betul-betul ekonominya menjadi hancur, dan kegiatan ekonominya tidak boleh terlaksana, tidak bisa terlaksana karena dibatasi oleh situasi, karena dilarang untuk berjualan, karena dilarang untuk mencari nafkah, karena dilarang seperti tukang ojek tidak boleh
mencari nafkah atau mencari pelanggan atau mencari penumpang. Juga perenungan bagi kita saudara-saudara yang menjerit karena kesedihan, karena situasi yang mungkin orang yang dia kasihi harus direnggut nyawanya karena virus COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini yang dapat meneguhkan dan menguatkan kita menjalani kehidupan kita. Apakah yang menjadi renungan bagi kita hari ini saudara-saudara? Ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita di Minggu Palmarum ini. Yang pertama, Yesus dapat mengendalikan situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Sekali lagi saya mau katakan, camkan ini dalam hati kita, dengarkan baik-baik, supaya ini juga bisa menguatkan kita saudara-saudara. Yesus dapat mengendalikan situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan dalam ayat 14 tadi dikatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Kalau di Matius 21 ayat 5 dikatakan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yang mau kita garis bawahi saudara-saudara, yaitu seekor keledai beban mudah. Saudara-saudaraku, keledai muda sama dengan kuda yang mudah. Dan itu tidak mudah untuk ditunggangi. Keledai muda akan berontak ketika pertama kali hendak ditunggangi. Tidak mudah untuk mengendalikan seekor keledai muda itu. Tetapi di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa Yesus dapat mengendalikan dan dapat mengendarai keledai muda tersebut. Yesus bisa membuat keledai itu menjadi tenang dan jinak sehingga ia mau mengikuti apa yang Yesus kehendaki untuk dia lakukan terhadap keledai itu. Apa artinya saudara-saudara dengan keadaan itu? Artinya firman Tuhan bagi kita hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dapat mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dia dapat menundukkan dan memerintah serta mengubah semua situasi sesuai dengan kehendaknya. Artinya semuanya berada di bawah kendali Yesus. Semuanya di bawah kuasa Yesus. Artinya semuanya di bawah perintah Yesus. Pernah dengar saudara-saudara peristiwa angin ribut yang diredahkan oleh Yesus dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41? Di sana dikatakan saudara-saudara, kalau kita boleh buka sebentar firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu. Di sana dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Maka murid-muridnya membangunkannya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghapit angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku, angin ribut, taufan yang sangat menakutkan itu bisa tenang hanya dengan satu kata perintah dari Tuhan, diam, tenanglah. Saudara-saudaraku, dalam situasi yang kacau dan penuh dengan ketakutan karena merebaknya virus corona atau COVID-19 ini yang telah merenggut ribuan nyawa manusia di dunia ini, kita mau ingatkan Tuhan saudara-saudara, jangan takut. Tuhan bisa mengendalikan semua menjadi teduh dan aman. Tuhan bisa mengubah situasi ini menjadi kondusif dan terkendali. Tuhan bahkan bisa membebaskan dan melepaskan kita dari bahaya penyakit dan virus apapun, termasuk virus corona yang begitu luar biasa merebaknya dalam dunia ini, yang begitu ganasnya saudara-saudara. Virus yang telah melumpuhkan perekonomian dunia pada saat ini. Virus yang banyak mengubah peradaban dunia juga, yang saat ini betul-betul luar biasa. Saudara-saudaraku, Tuhan bisa memerintahkan semua virus, Tuhan bisa memerintahkan semua penyakit untuk pergi, sehingga kita boleh hidup dengan tenang kembali. Kita boleh hidup dengan tidak terkekang atau terkungkung dalam rumah kita lagi, karena bahaya dan takut akan terserang oleh virus corona ini. Sehingga kita boleh hidup bebas lagi. Semuanya semata-mata hanya karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui renungan ini mau dikatakan kepada kita, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam kendali Tuhan. Mari kita serahkan segala hidup kita
diatur oleh Tuhan. Mari kita biarkan Tuhan turut campur dalam kehidupan kita. Maka kita akan dilepaskan dari segala mara bahaya dan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera Tuhan. Yang sering terjadi saudara-saudara selama ini, kita tidak pernah membiarkan Tuhan turut campur. Tidak pernah kita membiarkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Kita menganggap saudara-saudara bahwa karena hidup kita semuanya berjalan dengan baik. Padahal ketika kita tidak membiarkan Tuhan turut campur dalam kehidupan kita, maka situasi justru semakin buruk. Situasi akan semakin kacau, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yakinkan diri Anda bahwa Tuhan bisa mengendalikan situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua yang menjadi renungan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus adalah Raja Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui penebusan dosa. Masih dengan ayat ke-14, saudara-saudara, tadi Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, bukan kuda. Biasanya seorang raja, dia datang dengan mengendarai seekor kuda, yaitu lambang kegagahan dan lambang kemegahan seorang yang akan pergi menuju dunia situasi peperangan. Orang Yahudi berharap, saudara-saudara, bahwa Mesias yang datang adalah Mesias yang heroik, Mesias yang gagah dan pemberani, yang mahir berperang dan yang dapat mengalahkan penjajahan Romawi, yang dapat mengusir penjajah Romawi dari Yerusalem, dari tanah air Israel. Seorang yang bisa membawa kemenangan dan mengalahkan serta menundukkan semua musuh-musuh mereka, sehingga mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang hebat, bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang disegani, bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, bahwa bangsa Yahudi punya harga diri, punya kuasa, punya kemampuan, sehingga setiap orang, setiap bangsa akan menyegani bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Itulah harapan mereka. Tetapi justru sebaliknya, saudara-saudara, Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai yang adalah lambang ketenangan, yaitu lambang kedamaian, lambang kerendahan hati. Yesus mau mengalahkan semua penguasa dunia ini, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tetapi ia mau mengalahkan dunia ini dengan kedamaian dan dengan kelembutan. Yesus tidak akan memimpin bangsa ini untuk melakukan peperangan dan mengusir penjajah dari Israel dengan mengalahkan dan memerangi, apalagi membunuh mereka. Berarti itu kekerasan dan jauh daripada kasih. Ia datang untuk memberikan keselamatan. Ia datang untuk memberikan kehidupan. Ia datang memberikan keselamatan yang hakiki kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang kita butuhkan bukan kebebasan dari daging kita, tetapi yang kita butuhkan adalah kebebasan dari roh kita. Yang kita butuhkan bukan lepas dari penjajah, tetapi lepas dari dosa kita. Yang membuat kita menderita, saudara-saudara, bukanlah penjajahan atau belenggu kuasa manusia, tetapi belenggu kuasa daripada dosa itu. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah pengampunan, bukan mengalahkan orang lain, bukan membunuh orang lain, bukan bagaimana untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau orang sudah dibebaskan dari dosa, maka dia bisa mengalami sukacita dan mengalami damai sejahtera. Kalau kita dilepaskan dari musuh dan lawan kita, saudara-saudara, kita belum tentu mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Jangan pikir kalau musuh tidak ada, atau bahkan kita lepas dari persoalan dan pergumulan kita, bahwa hidup kita akan mengalami sukacita, bahwa hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Kalau kita dilepaskan dari belenggu ekonomi, belenggu penyakit, belenggu virus corona ini, belum tentu kita boleh mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Bebas dari virus corona, kita juga masih bisa mati karena dosa kita. Karena dosa itu membawa maut dalam kehidupan rohani orang percaya. Kita tetap juga menderita, sekalipun kita bisa bebas dari virus corona itu sendiri. Tetapi apabila kita dilepaskan dari dosa, maka kita bisa hidup bukan saja di dunia ini, tetapi bisa hidup selama-lamanya. Kita bisa hidup bukan saja hanya sehat, tetapi saudara-saudara, kita bisa hidup masuk ke
ke dalam sorga. Itulah yang kedua, saudara-saudara. Yesus datang membawakan keselamatan, kedamaian melalui penghapusan dosa bagi kita. Dan itulah yang paling penting dalam kehidupan kerohanian kita. Makanya Yesus tampil dengan situasi yang berbeda, dengan harapan yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh bangsa Yahudi ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu sambutlah rajamu. Sambutlah rajamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti topik minggu kita hari ini, kita diperintahkan sambutlah rajamu datang. Mari kita sambut Raja yang agung itu, Raja yang telah membawa kemenangan kepada kita, Raja yang telah memberikan kebebasan kepada kita, kebebasan dari belenggu dosa, Raja yang telah melepaskan kita dari perbudakan dan penjajahan kedagingan kita. Israel harus bersiap-siap untuk bertemu dengan mereka, dan gadis-gadis bijaksana harus bersiap-siap menyongsong dan mempelai pria. Orang-orang percaya juga harus segera mendatangi, menyambut Sang Maha Kuasa, Sang Maha Penyelamat, dan menyambut dengan penuh sukacita. Mari kita sambut Sang Raja dengan penghormatan yang luar biasa. Mungkin kita tidak mempunyai emas atau perak atau harta benda yang berharga. Mungkin kita tidak bisa mempersembahkan hal-hal yang mewah kepadanya. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, saudara-saudara, mereka mengambil daun-daun palem. Saudara-saudara, sekali lagi, mereka datang dan berkata mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saudara-saudaraku, kata Hosana itu adalah satu perkataan tentang penyembahan, pemujian kepada Tuhan, dan sekaligus juga menjadi harapan bagi mereka. Hosana yang artinya selamatkanlah kami ya Tuhan, save us O Lord. Itu artinya saudara-saudara bahwa itu sekaligus juga menjadi pujian dan harapan kita, supaya Tuhan juga boleh melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita, terlebih melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara, mungkin daun palem pun tidak ada bagi kita yang bisa kita letakkan sebagai penyambutan atas kemenangan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Letakkan hatimu yang tulus, letakkan hatimu yang suci di hadapannya. Letakkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Penyambutan kita saudara-saudara hari ini bukan lagi soal daun palem lagi, tapi penyambutan kita itu adalah soal hidup yang baru, hidup yang penuh keselamatan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang melambangkan di mana di situ ada kelepasan dari Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya kepada kita. Diharapkan saudara-saudara dan setiap orang Kristen dengan hati yang penuh dengan semangat, penuh dengan ketulusan dan kebahagiaan, karena kita sudah dilepaskan oleh Tuhan, kita sambut Raja kita. Palem hanya lambang pengakuan akan kemenangan dan kejayaan Yesus Kristus sejak dulu. Itu dipakai untuk dalam rangka menunjukkan bahwa Raja telah menang, penyambutan Raja yang menang dari peperangan. Bapak Ibu saudara-saudara, Cicero penulis atau filsuf abad pertama sebelum Masehi pernah berkata, orang yang telah memenangi banyak penghargaan disebut dengan plurimarum palmarum homo, atau orang yang berpalem banyak. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa Yesus bukan saja telah memenangi banyak peperangan dan penghormatan di dunia ini, tetapi ia telah memenangkan seluruh penghargaan dan peperangan rohani yang sempurna bagi keselamatan manusia. Tidak ada lagi kuasa-kuasa yang tidak dikalahkan. Yesus sudah mengalahkan dengan sempurna semua kuasa-kuasa dosa. Yesus terus menjadi pemenang, sehingga kita beroleh kemenangan dan sukacita dengan kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Sehingga kita bisa menyambut dia dengan penuh sukacita, seraya berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Orang yang menyambut Yesus adalah orang yang menyambut keselamatan dan kebebasan. Keselamatan dan kebebasan dari apapun juga, termasuk dari kuasa virus corona itu. Oleh karena itu saudara-saudara,
Jangan takut lagi, sambut saja Tuhan Yesusmu, karena Dia sudah melepaskanmu, bukan saja dari soal penyakit atau virus, tetapi dari dosamu. Yang keempat, saudara-saudara, dan ini yang menjadi terakhir bagi renungan kita hari ini. Kejahatan tidak akan pernah menang, tetapi ia selalu cemburu dan sakit hati. Tetapi orang benar akan terus bersuka cita. Firman Tuhan bagi kita hari ini, yang ayat ke-19 berkata, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara-saudara, orang jahat selalu menaburkan kebencian, selalu menaburkan perselisihan. Dia selalu berupaya dengan bersembunyi untuk menjatuhkan kebenaran. Ia akan berupaya untuk mengajak orang dan menggiring opini orang banyak, untuk menyalahkan dan mempermalukan orang yang benar. Tetapi akhirnya kebenaran akan selalu menang, dan kebenaran selalu akan diikuti sekalipun sedikit orang yang mengikuti. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran sekalipun terkadang tidak terlihat semaraknya. Demikian juga kejahatan tetap menjadi kejahatan sekalipun dia berupaya terlihat seperti kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tetap tinggal dalam kebenaran dan tetap setia di dalamnya. Sebaliknya, tinggalkan kejahatan, sebab engkau akan dipermalukan sendiri oleh kejahatanmu sendiri, oleh dosamu sendiri. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah lakukan kejahatan, karena setiap orang jahat berupaya untuk melakukan kejahatan itu, dan selalu cemburu kepada keberhasilan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, tetap setialah menjadi orang yang benar. Tetap sambutlah Rajamu, menanglah dalam perjuangan kehidupan kerohanian ini, apalagi dalam pertandingan kehidupan yang selalu menghadapi persoalan dan pergumulan. Tetap semangat, tetap kuat, dan selalu memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, saudara-saudara, kita akan dimenangkan, kita akan dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sampai saat ini masih boleh memuji Engkau. Berkati pemujian kami, sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang menjadi penguatan bagi kami, menjadi kebenaran, sehingga kami boleh kuat dan diteguhkan dalam setiap kehidupan kami. Lepaskan setiap orang-orang yang mengalami sakit, terlebih yang terkena virus corona ini Tuhan. Engkau yang tolong mereka. Engkau berikan iman percaya yang semakin teguh kepada mereka. Jangan biarkan mereka, saudara-saudara kami itu, akan kehilangan pengharapan dan tinggal dalam ketakutan. Biarlah mereka semakin berserah ke hadapan Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Barang siapa yang menyambut Tuhan, maka dia sudah diselamatkan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.